Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Kali ini saya berada di jalur antara Ketepas ke Selo, Ketepas Magelang ke Selo ya teman-teman. Nah teman-teman, saya berharap tadi pemandangan ini bagus karena saya berangkat dari Salatiga, Getasan, Kopeng, masuk ke wilayah ini berharap pemandangan bagus. Ternyata kabut semua. Nah, jadi agak kecewa ya, tapi nggak apa-apa. Tetap saya upload nanti. Nah, biar nanti teman-teman bisa membedakan ketika pemandangan bagus, cuaca cerah dengan cuaca yang berkabut sekarang ini. Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ini, kalau nggak salah ini wilayah udah ke Selo ya, ini Selo. Nah, depan itu ada wisata. Kalau teman-teman mau masuk ke sana, itu ada wisata. Nah, kita lanjut. Nanti kita cari pemandangan view yang Merapi dan Merbabu. Jadi di tengah-tengah itu bagus banget ya. Oh ya teman-teman, di sini tuh ada pondok pesantren ya. Kalau nggak salah tuh agak besar juga pokok pondok pesantrennya. Cuaca berkabut hari ini, jadi kabutnya itu menghalangi gunung-gunung, menghalangi pemandangan bukit yang ada di sini ya teman-teman. Jadi saya sedikit kurang bersemangat ini, tapi nggak apa-apa lah. eh, Tadi ekspektasinya itu dari Salatiga nanti kelihatan dari Getas, dari itu tol Kayangan ya teman-teman. Nah itu yang terkenal viral itu kiri tadi, itu adalah tol Kayangan. Kita lurus saja, kapan-kapan ke sana kalau sudah cuaca cerah. Nah kita menyusuri bambu-bambu di sini. Teman-teman tetap hati-hati kalau lewat jalan-jalan kelok-kelok begini. Biasanya teman-teman bisa lihat di jalan tadi ada tumpahan oli. Jadi pickup-pickup yang pengangkut itu biasanya mereka tumpah olinya kalau sedang miring gitu ya jalannya, berbelok maksudnya. Nah teman-teman bisa lihat di depan tuh, wah ini ada anak-anak santri pada olahraga ini. Wah banyak banget ini anak santri ya, santri dari pondok pesantren sekitar sini ya. Nah kiri itu ada pembibitan, kiri kanan itu pembibitan sayur. Biasanya pembibitan sayur itu Magelang itu pusatnya ya teman-teman. Pusatnya nanti disetor di Purwodadi, Blora gitu untuk ditanam ya. Mungkin di sini cocok ya. Depan tuh ada masjid, masjid besar. Nah, itu mungkin juga milik pondok itu ya. Ini bangunannya di sini bagus-bagus ya. Kanan kiri sudah bagus. Depan sini ada kafe, kanan tuh ada sekolah kayaknya. Pondok itu tadi kalau nggak salah ya. Tapi uniknya di depannya ada kafe. Nah, itu teman-teman kalau pengen nongkrong, melihat view yang bagus di daerah sini ya. Nah, ini khas pemandangan khas jalur-jalur Magelang Boyolali ya, seperti ini. Harusnya lebih bagus lagi kalau cerah ya. Mungkin teman-teman punya kenangan lewat sini, atau mungkin teman-teman sering sekali lewat sini. Ini desa apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah, bisa like dan subscribe-nya juga, minta dukungan ya teman-teman. Nah, jadi tadi saya juga rencana ke Telomoyo sebenarnya, tapi saya perhatikan dari bawah Telomoyo itu berkabut. Jadi saya mending bablas saja sampai ke
Selo. Nah, begini jalanannya. Saya tidak tahu kalau sore hari di musim kemarau itu apakah seperti ini. Ini mulai kemarau ya teman-teman, bukan penghujan. Nah, apakah seperti ini terus atau kalau sore di atas jam 4 sore seperti ini, atau ya kalau siang bagaimana, kurang paham. Tadi saya berangkat dari rumah jam setengah 3 sampai sini sekitar ini sekarang udah setengah 5 ya, setengah 5. Tadi kebablasan, harusnya belok ke Ketepas, jalur Ketepas dari pasar itu, terus saya kebablasan ke arah Magelang kota, tapi putar balik itu ada sekitar 15 menitan ya teman-teman. Ini kanan kiri bambu sejuk ya di sini, tidak ada yang tidak betah kalau jalan di daerah-daerah sini. Alamnya asik teman-teman, alamnya bagus, asik, hijau. Buat teman-teman yang dari kota pasti senang sekali nih. Sepi ya, nggak ada yang lewat, jarang sekali mobil motor yang lewat jalur ini, jalur Boyolali Selo Magelang ya, Gerabak. Ini lihat teman-teman, di jalan banyak oli tumpah ya. Kanan ini ada pesantren kayak nggak salah ya, teman-teman bisa komen ya pesantren apa tadi ya. Saya nggak hafal daerah sini, tapi seneng aja pernah lewat beberapa kali di sini ya. Jadi Magelang itu orangnya adem, Selo itu adem, beda dengan daerah panas. Jadi pikiran orang gunung dengan orang bukan gunung, daerah panas tuh pasti beda ya. Begitu ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, di daerah Selo itu katanya ada wisata baru namanya Cispak ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah punyanya Cimori, Cimori yang eh, kafe kafe atau apa ya konsepnya itu. Jadi ada edukasi buat anak-anak juga, edukasi buat orang tua juga mungkin. Itu jadi satu, biasa dikunjungin anak-anak di sana, seneng banget anak-anak. Nah, kita lanjut. Depan tuh ada, kanan jalan tuh apa ya, biasa pembibitan ya di sini tuh, pembibitan sayur ya teman-teman. Nah, ini baru beberapa kendaraan lewat ini, selebihnya sepi ya, kayak jalan milik sendiri nih teman-teman. Enak nih teman-teman, tapi tetap ada tumpahan oli itu, tetap tetap ada di situ ternyata. Saya suka di Selo itu, pernah pengalaman lewat situ sekali arah timur ke barat. Nah teman-teman lihat tuh view-nya, harusnya tuh Padang depan itu, Merapi itu pasti udah ngawe-ngawe jane, tapi ya nikmati saja sekarang kabutnya. Oh ya, pengalaman dulu saya lewat Selo itu karena mau naik eh, Merapi ya, naik Merapi. Nanti saya ingat kalau lewat jalannya itu mana masuknya. Dan juga pernah naik Merbabu, yang kanan kan Merbabu dari timur, kalau di sini ke kiri. Nah kalau ke kanannya itu Merapi. Itu tahun 2019. Oh ya, 19 sebelum meletus itu, sebulan sebelum meletus saya naik Merapi. Memang bagus banget Merapi tuh, tapi ekstrim, sedikit ekstrim ya, di atasnya di Pasar Bubrah terus naik itu
medannya itu batu ya, batu-batu di bawah pasar Bubrah. Tapi kalau atasnya itu ada namanya Puncak Garuda di Merapi itu. Bule-bule juga sampai sana loh. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Itu naik gunung kedua kalinya. Tadinya pertama latihan dulu, jadi nggak langsung Merapi, tapi di Gunung Andong dulu yang pendek-pendek, baru naik ke Merapi. Jadi Merapi itu pertama hijau, nanti jalan terjal ya, cukup terjal kalau di Merapi, batu-batu. Kemudian ke atasnya itu nanti pasir pasir berbatu. Tadi kalau udah sampai pasar Bubrah itu udah agak kurang sedikit ya naik ya. Nah kemudian kalau di Merbabu itu pengalaman itu gara-gara temen saya nungguin, saya udah nyampe jam berapa itu awal, pagi, dia datangnya sore. Aduh, di, terus naiknya itu harusnya standar 5 jam jadi 12 jam nungguin, sama ada yang tidak kuat ya. Itu pengalaman di Merbabu. Dan sabananya luas, panjang sabananya di Merbabu itu. Bagusnya di Merbabu itu nanti view-nya view Merapi. Jadi kamu kalau kita di Merbabu nanti view-nya view Gunung Merapi. Di depannya itu ada Edelweiss. Nah, teman-teman ingat kalau nanti ke sana pengalaman ada bunga Edelweiss itu jangan dipetik. Dan teman-teman bisa suruh kembalikan sampai bawah itu, naik lagi teman-teman. Itu Edelweiss itu disebut bunga abadi ya, itu dilindungi. Teman-teman usahakan jangan membawa apapun ke rumah dari gunung, itu sudah jadi aturan ya. Kita hormati alam. Jadi kalau di alam teman-teman tidak boleh sembrono, kita hormati alam. Alam tuh punya aturan sendiri, jadi apa yang kita lakukan ke alam tuh bisa balik ke kita lagi ya. Nah itu prinsipnya ya, cukup bagus. Kalau pemandangan tidak memungkiri kalau Merbabu tuh jan mantep tenan pokoknya. Nah itu pengalaman saya. Kalau di Andong tuh pendek tapi view-nya nggak kalah bagus. Awan tuh di bawah kita ya, meskipun pendek tapi awan sudah di bawah kita kalau kita udah sampai puncak. Kalau beruntung benar-benar cuaca bagus, dah itu bagus banget mendaki di sana itu. Nah ini teman-teman kita agak ngebut dikit ya. Nyaman ya, jalan di situ nyaman banget, jalannya lebar, pegunungan, sejuk, mantep. Silahkan teman-teman cerita kalau pernah lewat sini, monggo diceritain. Kira-kira ada pengalaman manis, pahit, atau mungkin kenangan sama pacar, silahkan ditulis di bawah di komen-komen ya. Nah itu depan tuh harusnya view-nya udah bagus tuh, di depan itu bukit, tapi ini tetap berkabut putih tok. Jadi teman-teman sekarang ini rasanya kalau berkendara di daerah gunung itu telinganya tuh kayak budek ya, kayak nggak dengar, karena mungkin di gunung tuh seperti itu ya. Jadi telinga tuh kayaknya kayak ada yang nyumpel gitu. Nah itu ya teman-teman. Nah ini belum kelihatan lagi view yang harusnya bagus. Saya tuh pernah kalau udah masuk daerah Selo itu kafe di kanan kiri itu bagus ya, bagus-bagus. Kafe di kanan kiri itu
banyak ya. Nah, ini teman-teman, kiri ini kayak pakan ternak ya, karena sengaja ditanam tuh apa, rumput pakan ternak. Nah, kalau di tikungan gini hati-hati teman-teman, jangan sampai melebihi marka ya. Berkendara di tikungan tidak boleh melebihi marka jalan kanan ya, tetap ambil kiri kalau nggak kelihatan di depannya tikungan begini. Cari aman saja, yang penting tuh keselamatan nomor satu ya. Nah, ini teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen, dukung channel saya supaya berkembang, dan nikmati video-video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.